Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan ceria. Nama saya Jazlyn. Saya dari SD Muhammadiyah 3 Ikram Wage. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Uwais Al-Qarni, pemuda yang tidak terkenal di bumi tetapi tersahar di langit. Kita mulai yuk kisahnya teman-teman. Kisah ini bermula di negeri Yaman. Ada pemuda yang miskin dan mempunyai penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua keinginan ibunya. Suatu hari di gubuk kecil, ibunya berkata, "Uwais anakku, ibu sudah tua, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Tetapi ibu mempunyai satu keinginan." "Katakan ibu, aku akan memenuhi semua keinginan ibu." "Ibu ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tolong antarkan ya nak." Kemudian Uwais dan Menung kebingungan. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Biasanya orang-orang menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu bisa aku lakukan? Aku pemuda yang miskin, tidak mempunyai unta, bagaimana aku bisa ke Mekah ya? Ya Allah, bantulah aku dan berilah petunjukmu. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Aku ada ide. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuat kandang di puncak bukit. Uwais berlatih setiap hari dengan menggendong anak sapi dari rumah ke puncak bukit agar tubuhnya menjadi kuat. Suatu hari ia bertemu dengan tetangganya. "Hai Uwais, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah tidak waras? Sapi kan punya kaki, sapi juga bisa jalan sendiri kan? Haha." Tetapi Uwais tidak mempedulikan siapapun. Hingga 8 bulan berlalu dan tibalah musim haji. Sapi itu tumbuh mencapai 100 kg beratnya. Badan Uwais pun menjadi kuat. Uwais menemui ibunya. Ibu, ayo kita ke Mekah. Aku akan menggendongmu. Di sana ibu bisa menunaikan ibadah haji." Kemudian Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi semua keinginan ibunya. Masya Allah nak, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan doaku. Lalu di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Lalu bagaimana dengan dosamu nak?" "Dengan diampuni dosa ibu akan masuk ke surga dan cukuplah ridhomu ibu mengantarkanku ke surga." Sepulang dari Mekah, Uwais sembuh dari penyakit kulitnya, tetapi hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah di Madinah.
Ia berpamitan kepada ibunya. Namun sayang, saat tiba di Madinah, Rasulullah sedang pergi berperang dan ia hanya menemui Aisyah. Uwais sangat sedih, tetapi ia tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Aku harus segera pulang, ibuku menungguku di rumah. Sampaikan salamku kepada Rasulullah ya Ummul Mukminin. Beberapa hari kemudian, Rasulullah datang dari medan perang. Aisyah menceritakan seorang pemuda yang mencarinya bernama Uwais. Nabi mengatakan Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya, ia terkenal di kalangan penduduk langit. Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya tabi'in ialah Uwais Al-Qarni. Apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Lihat tanda putih di telapak tangannya. Sampai akhirnya pun kematian Uwais. Ada banyak orang tak dikenal berebut untuk mengantarkan Uwais ke kuburnya. Orang-orang itu adalah penduduk langit utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di kalangan penduduk langit karena ketaatan kepada ibunya. Allah mengangkat derajatnya. Nah, dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya kalau kita harus berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.